Menurunnya jumlah kasus COVID-19 harus dijadikan sebagai momentum untuk meluncurkan serangan terakhir terhadap virus tersebut. Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di konferensi tingkat tinggi global COVID-19 kedua di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis 12 Mei 2022. Presiden menekankan percepatan vaksinasi untuk menjangkau 70% masyarakat di setiap negara merupakan serangan yang cukup efektif guna lebih menekan peredaran virus tersebut. Untuk mengatasi pandemi, percepatan vaksinasi harus dilakukan untuk menjangkau 70% penduduk setiap negara. Momentum turunnya jumlah kasus saat ini harus dimanfaatkan untuk meluncurkan pukulan terakhir terhadap COVID-19. Vaksin harus secepatnya menjadi vaksinasi. Kolaborasi kita harus menjembatani tantangan vaksinasi, mulai dari pembiayaan, logistik, dan sumber daya manusia. Presiden menambahkan, terjadinya pandemi COVID-19 ini juga harus dijadikan sebagai pelajaran yang sangat berharga untuk semua negara. Pasalnya, ketahanan kesehatan dan kesiapsiagaan dunia terhadap pandemi faktanya tidak cukup kuat. Akibatnya, harga yang harus dibayar oleh setiap negara sangatlah mahal, mulai dari kehilangan nyawa jutaan orang sampai terjadinya keterpurukan ekonomi secara global. Untuk itu, Presiden menilai arsitektur kesehatan dan kesiapsiagaan dunia terhadap pandemi harus lebih diperkuat. Peran serta keterlibatan semua negara pun menjadi hal yang sangat penting. Melalui kapasitasnya, Presidensi Indonesia di G20 siap memberikan perhatian yang cukup besar terhadap kerjasama kesehatan secara inklusif. Indonesia siap menjadi hub produksi dan distribusi vaksin di kawasan. Yang pertama, akses kesehatan yang inklusif. Seluruh masyarakat tanpa terkecuali harus memiliki akses terhadap layanan kesehatan dasar. Infrastruktur kesehatan dasar harus memadai dan siap menghadapi pandemi. Di tingkat global, setiap negara, besar maupun kecil, kaya maupun miskin, harus memiliki akses yang setara terhadap solusi kesehatan. Yang kedua, akses pembiayaan yang memadai. Tidak semua negara memiliki sumber daya untuk memperbaiki infrastruktur kesehatannya. Kita perlu mekanisme pembiayaan kesehatan baru yang melibatkan negara donor dan bank pembiayaan multilateral. Dukungan pembiayaan kesehatan harus dilihat sebagai sebuah investasi dan tanggung jawab bersama mencegah pandemi. Yang ketiga, pemberdayaan. Collective capacity harus diupayakan dan kerjasama antar negara menjadi kuncinya. Kerjasama riset, kerjasama transfer teknologi, dan akses ke bahan mentah harus diperkuat. Tidak boleh ada monopoli rantai pasok industri kesehatan. Diversifikasi pusat produksi obat, vaksin, alat diagnostik, dan terapeutik harus dilakukan. Dengan kapasitasnya, Indonesia siap menjadi hub produksi dan distribusi vaksin di kawasan.